Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang penempelan pola di bahan ya, untuk pola celana pria untuk mata kuliah busana pria. Nah, untuk pembuatannya penempelannya sedikit berbeda ya dengan yang anak. Jika anak nanti adalah ban pinggangnya seperti ini memanjang, tapi kalau untuk yang untuk busana pria nanti sedikit berbeda. Sudah ada di job sheet bahwa untuk polanya itu ini ya, polanya lengkung ya. Pola untuk ban pinggangnya itu berbeda. Nah, ini polanya kan memanjang seperti itu, besar-besarnya memanjang. Nah, kalau yang untuk busana pria nanti silahkan disesuaikan dengan pola yang ada di job sheet, bahwa polanya itu kan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Bagian yang ini adalah di TB, kemudian yang ini di TM ya, ini TM di sini, ini TM. Nah, bagian TM ini ada tambahan di sini adalah 2 cm. Nah, 2 cm ini digunakan untuk nanti ada tambahan jahitan untuk slitting, kemudian untuk gobi seperti itu ya. Kemudian yang bagian belakang ini silahkan nanti ditambah dengan 3 cm. 3 cm nanti kita gunakan untuk kelonggaran ya, kampuhnya jadi 3 cm. Jadi untuk keliling silahkan diberi kampuh 1,5. kemudian untuk bagian depan bisa kita tambahkan kembali untuk kampuhnya seperti itu. Jadi keliling 1,5 seperti itu, kecuali bagian TB yang 3 cm itu ya. Kemudian untuk penempelan pola yang bagian ini ya, untuk bagian penempelan pola bahan utamanya ya. Nah, bahannya kan kalau kalian beli lebarnya adalah 150. Baik, untuk selanjutnya untuk menempel pola di bahan ini, karena bahannya kan lebarnya adalah 150, jadi yang dibagi 2 adalah lebarnya 150 itu ya, yang dilipat di sini. Nah, lipatan ini adalah, jadi kalau 150 dibagi 2 adalah 75 ya. Nah, ini adalah lipatannya dari lebar kain. Jadi yang kita gunakan lebar kain itu yang dilipat jadi 2. Kemudian untuk panjangnya ini, panjangnya kan disesuaikan dengan panjang ini ya, ini disesuaikan dengan panjang kainnya ya. Kalian beli kainnya berapa? Biasanya kemarin Ibu sampaikan bahwa minimal adalah 115 cm seperti itu. Nah, setelah ini adalah panjang kain ya, ini pinggir kain. Nah, untuk menempel dari pola depan dan pola belakang untuk celana, nah yang perlu kita perhatikan adalah bagian tengah dari celana ini ya, bagian tengah celana. Nah, bagian tengah celana ini harus lurus ya, ini harus lurus, ukurannya adalah sama dengan baik atas maupun bawah, ini ukurannya sama.
Jadi itu digunakan agar celana yang kita buat itu nantinya tidak melintir atau tidak muntir-muntir, seperti itu ya kalau bahasa Jawa. Jadi celananya itu tidak melintir jika kita pakai, jadi nyaman, seperti itu. Nah kemudian ya, jadi kita ukur sama. Jadi kalau misalkan kita nempel pola, bagian atas yang paling lebar ini berapa, ini sudah tambah dengan kampuh ya, bagian ini ada kampuhnya. Nah ini kita ukur berapa. Nah bagian bawah, bagian ini juga kita ukur sama dengan bagian atas ini tadi, seperti itu. Nah begitu pula dengan yang bagian belakang ya, bagian belakang juga sama. Nah ini jika kita ukur dari sini berapa, sama dengan ini kita ukur ke sini, seperti itu. Misalkan kalian ukurnya dari sisi juga boleh ya, misalkan kalian ukurnya dari sini ke sana nih, atau dari ini ke sini, ini juga boleh, seperti itu gitu ya. Jadi semuanya untuk penempelan pola baik depan maupun belakang ini harus sesuai dengan arah seratnya agar tidak melintir ketika besok dipakai, seperti itu. Kemudian untuk kampuh-kampuhnya bisa nanti dilihat pada screenshot foto yang telah ibu sampaikan sebelumnya ya, seperti ini paling tidak ya. Jadi untuk kampuh atas ini bisa 1,5, sisi 2, ini juga 2, bagian ini ya, bagian ini bisa 1,5 ya. Kemudian bawah 4 cm, ini juga 4 cm, bagian sisi di sini 2 cm, ini 2 cm juga sisinya. Kemudian bagian atas ya, bagian atas ini 1,5, dan yang harus diperhatikan kembali adalah bagian tengah belakang celana ya, tengah belakang celana bagian ini ya, kampuhnya sedikit berbeda ya. Jadi bagian atas itu kampuhnya 3 cm, bagian bawah sini menyesuaikan ya, menyesuaikan. Coba kita lihat 1,5 ya. Jadi bagian bawah sini jadi 1,5 cm, seperti itu. Nah itu ya, jadi bagian atas ini 3, ini kemudian ini 3. Nah 3-nya diukur dari pola TT ini kemudian ke sini ya, ini 3 cm. Kemudian bagian atasnya ini juga ada bayangan cermin ikut dari yang di sini, seperti itu. Jadi ada bayangan cerminnya ini ya, ini bayangan cermin itu ya. Oke, seperti itu. Kemudian nanti di bagian bawah sini boleh diberi bayangan cermin juga. Kemudian ini juga diberi bayangan cermin ya, ini. Kemudian di sini bayangan cermin. Nah bayangan cermin di bawah juga ada di bagian bawah celana di sini. Nah ini bayangan cermin semua, seperti itu. Kemudian untuk kelengkapannya, nah untuk saku atau bentuk klepnya itu bebas ya. Boleh klepnya bentuknya seperti ini ya, ini kan bentuknya ini ya, nah seperti ini boleh. Atau misalkan sama dengan joksit yang ini, kemudian lengkung ini boleh yang seperti ini aja, itu boleh. Jadi untuk lebarnya, lebar saku ini sekitar 5 cm, kemudian untuk panjangnya itu bisa 13 ya, 13 sampai 14 cm itu. Kemudian nah kelengkapannya contohnya seperti ini ya. Ini untuk saku, berarti kalau untuk saku ini motongnya 2 kali ya, untuk saku yang ini, yang saku yang ini ya, ini 2 kali,
jadi bisa ditempel lagi di bagian bawah misal. Kemudian ini ada gulbinya, ini bisa 1 kali, yang ini 2 kali ya, yang ini karena ini adalah double ya, nanti double dijahitnya. Kemudian yang ini adalah lapisan saku. Nah, lapisan satu ini masih kurang 1 untuk lapisannya, nanti silahkan ditambahkan lapisannya di sini ya. Yang untuk ini bisa ditambahkan lagi di bagian sini seperti itu. Nah, ini untuk lapisan itu ya kelengkapannya. Nah, nanti untuk letaknya kemungkinan tidak sama dengan ini kan karena untuk busana anak ya, jadi bahan lebar segitu untuk bermacam-macam ya. Tapi kalau untuk busana pria kemungkinan yang bagian ini nanti bisa ada di bagian bawahnya seperti itu. Ini bisa semuanya di bagian bawah gitu. Oke, mungkin penjelasan dari ibu itu dulu, nanti silahkan coba dipraktekkan ya untuk peletakannya seperti itu contohnya. Selamat belajar dan selamat bekerja. Terima kasih.